Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Marcella dengan ujung NIM 9056 dari Program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya Angkatan 2024. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu elastisitas. Nah, elastisitas itu adalah seberapa besar perubahan suatu variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan pada variabel lain. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan itu sendiri berfungsi untuk menghitung seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh adanya perubahan harga output. Baik, jadi rumus dari elastisitas permintaan itu adalah ED sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan harga, atau yang disebut dengan persen delta QD per persen delta P. Lalu untuk mencari persentase, rumusnya nilai akhir dikurangi nilai awal dibagi nilai awal dikali 100%. Baik, jadi langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, jika diketahui PD itu sama dengan 30.000 dan QD-nya itu sama dengan 10. Jadi PD itu harga permintaan dan QD itu kuantitas permintaan. Nah, pertanyaannya yang pertama, jika PD itu naik sebesar 10% menjadi 33.000 dan QD-nya itu turun sebesar 20% menjadi 8 buah. Maka tentukan elastisitas permintaannya dan jenisnya. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Karena ini mencari elastisitas permintaan, maka kita masukkan rumus ED yang tadi. Jadi, ED sama dengan persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi persentase perubahan harga. Nah, persentase perubahan kuantitas permintaannya itu adalah yang 20% ini. Jadi, 20% lalu diberi tanda minus karena minus itu menunjukkan bahwa kuantitas permintaannya itu mengalami penurunan. Nah, dibagi dengan persentase pada perubahan harganya yaitu 10%. Jadi hasilnya itu adalah min 2. Namun tanda minus ini tidak disertakan karena tanda minus ini hanya menunjukkan bahwa permintaannya itu mengalami penurunan. Jadi kalau untuk elastisitasnya itu kita mutlakkan, jadi mutlak ED sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan menentukan jenisnya. Nah, jika mutlak ED ini sama dengan 2, maka ED ini itu termasuk elastis. Kenapa elastis? Karena syarat elastis itu mutlak ED lebih besar dari 1. Nah, ini kan nilainya 2, berarti dia lebih besar dari 1. Karena itu, ED ini termasuk elastis jenisnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Dengan menggunakan soal yang tadi, jadi pertanyaannya, jika PD-nya itu
naik sebesar 20%, sehingga 30.000 ini menjadi 36.000, dan QD-nya mengalami penurunan sebesar 10%. Jadi dari 10 ini menjadi 9. Maka tentukan elastisitas permintaan dan jenisnya. Baik, jadi langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, caranya itu sama seperti tadi, kita gunakan rumus ED ini. Jadi, ED sama dengan persentase perubahan kuantitas permintaan dibagi persentase perubahan harga. Nah, persentase perubahan kuantitas permintaannya itu yang 10% ini, karena QD-nya itu mengalami penurunan, jadi ditulis minus 10%. Dibagi dengan persentase perubahan harga, yaitu sebesar 20%. Jadi min 10% dibagi 20% itu hasilnya min 0,5. Nah, sama seperti tadi, tanda minus ini hanya untuk menunjukkan bahwa permintaannya ini mengalami penurunan. Jadi, untuk mencari nilai elastisitas permintaannya itu, kita mutlakkan, jadi mutlak ED sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita menentukan jenisnya. Mutlak ED ini nilainya kan 0,5. Nah, itu jenisnya itu termasuk inelastis. Kenapa inelastis? Karena syarat inelastis itu adalah mutlak ED kurang dari 1. Nah, 0,5 itu kurang dari 1, karena itu jenisnya dari ED yang 0,5 ini itu adalah inelastis. Baik, jadi dari jawaban yang telah kita dapatkan tadi, langsung saja kita gambarkan kurvanya. Jadi yang digambar itu adalah kurva permintaan. Jadi sumbu vertikalnya itu adalah harga dan sumbu horizontalnya itu kuantitas. Baik, jadi kurva permintaan yang pertama itu ada di 30.000,10. Sekarang saya akan membuat titik-titiknya terlebih dahulu. Nah, misalkan PD sama dengan 30.000 itu di sini, dan QD sama dengan 10 itu di sini. Kita sebut saja titik ini sebagai titik D. Lalu selanjutnya saya akan menuliskan titik kurva permintaan yang kedua, yaitu titik kurva permintaan yang mengalami perubahan. Nah, titik kurva permintaan yang kedua ini ada di PD-nya itu 33.000 dan QD-nya itu ada di 8. Anggaplah 33.000 itu di sini. Dan QD-nya itu ada di 8. Nah, jadi sebut saja titik kurva permintaan yang baru ini disebut titik D1. Lalu saya akan menggambarkan titik perubahan kurva permintaan yang kedua ini, yang soal nomor 2 ini, yaitu PD-nya itu di 36.000 dan QD-nya itu di 9. Jadi anggap saja 36.000 itu di sini dan 9 itu di sini.
Jadi anggap saja titik kurva permintaan yang ketiga ini disebut titik D2. Baik, jadi langsung saja kita tarik garis kurva permintaan yang D ini. Sebut saja kurva permintaan yang D ini adalah kurva permintaan D. Yaitu kurva permintaan normalnya itu di kurva permintaan D ini. Baik, jadi selanjutnya saya akan menghubungkan titik D dan D1 ini untuk menghasilkan kurva permintaan yang kedua. Jadi langsung saja kita tarik garis. Nah, kurva permintaan yang kedua ini sebut saja kurva permintaan D1. Nah, kurva permintaan D1 ini adalah kurva permintaan yang bersifat elastis tadi. Baiklah, jadi selanjutnya saya akan menghubungkan titik D dan D2 ini untuk dijadikan sebagai kurva permintaan yang ketiga, yaitu penerapan dari soal yang nomor 2 ini. Jadi langsung saja kita tarik garisnya. Nah, jadi kurva permintaan yang ketiga ini kita sebut saja sebagai kurva permintaan D2. Yaitu kurva permintaan D2 ini adalah kurva permintaan yang sifatnya itu inelastis tadi. Baik, jadi kurang lebih seperti inilah bentuk ketiga kurva permintaan yang telah kita hitung tadi. Nah, kurva permintaan D ini adalah kurva permintaan normal, yaitu yang dari soal yang sudah diketahui tadi. Lalu yang kurva permintaan D1 ini adalah kurva permintaan yang sifatnya elastis, yaitu yang soal nomor 1 tadi. Jadi kalau kurva permintaan elastis itu bentuknya itu cukup landai. Lalu yang kurva permintaan D2 ini adalah kurva permintaan yang bersifat inelastis, yaitu yang nomor 2 ini. Nah, kita dapat lihat bahwa kurva permintaan yang bersifat inelastis itu dia curam. Jadi seperti inilah bentuk ketiga kurva permintaan dan titiknya, yaitu yang normal, yang mengalami perubahan 1 yang bersifat elastis, dan yang mengalami perubahan 2 yaitu yang bersifat inelastis. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis elastisitas permintaan. Nah, jenis elastisitas permintaan itu sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada elastis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, elastis itu merupakan kondisi di mana mutlak ED-nya itu bernilai lebih besar dari 1. Lalu persentase perubahan harganya itu lebih kecil daripada persentase perubahan kuantitas permintaannya. Nah, untuk bentuk kurva permintaan yang elastis ini sudah kita gambarkan tadi, yaitu ada di kurva D1 ini. Yang ini, jadi bentuknya itu tidak terlalu curam dan tidak terlalu landai. Nah, lalu barang yang bersifat elastis ini biasanya barang yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu dibutuhkan oleh konsumen, misalnya bando. Nah, lalu jenis elastisitas yang kedua itu adalah inelastis. Nah, inelastis sendiri adalah kondisi di mana mutlak ED-nya itu kurang dari 1 dan persentase perubahan harga
harganya itu lebih besar dari persentase perubahan kuantitas permintaannya. Nah, bentuk kurva dari inelastis ini sudah kita bahas tadi, yaitu kurva permintaan yang D2 ini. Jadi kalau kurva permintaannya itu inelastis, dia lumayan curam bentuknya. Nah, barang inelastis itu merupakan barang yang biasanya itu sangat dibutuhkan oleh konsumen atau sangat penting. Misalnya kebutuhan pokok seperti beras. Lalu yang ketiga itu ada unitary elastis. Nah, unitary elastis ini cirinya adalah jika mutlak ED itu sama dengan 1. Lalu persentase perubahan harganya itu sama dengan persentase perubahan kuantitas permintaannya. Nah, bentuk dari kurva permintaan unitary elastis itu seperti ini. Nah, kurang lebih bentuknya itu seperti ini. Lalu yang keempat itu ada inelastis sempurna. Nah, inelastis sempurna ini ciri-cirinya itu adalah mutlak ED-nya itu sama dengan 0. Jadi, ciri-ciri lainnya itu adalah walaupun terdapat persentase perubahan harga, kuantitasnya itu tetap atau tidak berubah. Jadi, berapapun perubahan persentase harganya itu, maka kuantitasnya itu akan tetap. Jadi, contoh dari gambar kurva permintaannya itu seperti ini. Jadi bentuk kurva permintaan itu tegak lurus ke atas seperti ini. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada elastis sempurna. Nah, elastis sempurna ini ciri-cirinya adalah mutlak ED itu sama dengan tak hingga. Jadi, walaupun harganya itu tetap atau tidak berubah, persentase perubahan kuantitas permintaannya itu akan terus bertambah. Nah, bentuk dari kurva permintaannya itu yaitu seperti ini. Nah, jadi bentuk kurva permintaannya itu lurus dari sumbu P ini. Jadi, inilah kelima jenis elastisitas pada permintaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran itu sendiri berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar perubahan kuantitas penawaran yang disebabkan oleh adanya perubahan harga output. Jadi, rumus dari elastisitas penawaran itu yaitu ES sama dengan persentase perubahan kuantitas penawaran dibagi persentase perubahan harga.
Baik, jadi langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, misalkan diketahui PS itu sama dengan 30.000 alias harga penawaran. Nah, kuantitas penawarannya atau QS-nya itu sebesar 10. Nah, pertanyaan pertama, jika PS-nya itu naik sebesar 10% menjadi 33.000 dan QS-nya juga mengalami kenaikan sebesar 20% menjadi 12 buah, maka tentukan elastisitas penawaran dan jenisnya. Baik, jadi langsung saja kita ke penyelesaiannya. Caranya itu sama seperti cara menentukan elastisitas permintaan tadi. Jadi, langsung masukkan rumus ini, yaitu ES sama dengan persentase perubahan kuantitas S dibagi persentase perubahan harga. Nah, persentase perubahan QS-nya itu sebesar 20%. Sedangkan persentase perubahan P-nya itu sebesar 10%. Nah, jadi 20% dibagi 10% itu yaitu 2. Nah, sekarang kita akan menentukan jenisnya. Karena ES-nya ini nilainya berupa 2, maka jenisnya itu adalah elastis. Kenapa elastis? Karena syarat dari elastis itu adalah jika elastisitas penawarannya itu lebih besar dari 1. Nah, sedangkan elastisitas penawaran ini itu bernilai 2. Oleh karena itu, elastisitas penawaran ini bersifat elastis. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 2. Dengan menggunakan PS dan QS yang tadi. Nah, untuk perubahannya itu jika PS-nya itu turun sebesar 20%, yang awalnya 30.000 menjadi 24.000. Dan QS-nya itu juga turun sebesar 10%. Yang awalnya 10 menjadi 9. Maka tentukan elastisitas penawaran dan jenisnya. Baik, jadi langsung saja kita ke penyelesaiannya. Caranya itu sama seperti tadi. Jadi langsung kita masukkan rumusnya, yaitu ES sama dengan persentase perubahan QS per persentase perubahan P. Nah, persentase perubahan kuantitas penawarannya itu sebesar 10%. Dan persentase perubahan harganya itu sebesar 20%. Jadi 10% dibagi 20% itu sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jenisnya. Nah, elastisitas penawarannya itu kan sebesar 0,5. Maka jenisnya itu adalah inelastis. Kenapa inelastis? Karena syarat dari inelastis itu adalah elastisitas penawarannya itu kurang dari 1. Dan elastisitas penawaran yang kita hitung tadi itu nilainya adalah 0,5. Jadi jenisnya itu termasuk ke inelastis. Baik, jadi dari jawaban yang telah kita dapatkan tadi, langsung saja kita gambarkan kurva penawarannya. Seperti biasa, sumbu vertikal itu adalah P, dan sumbu horizontal itu adalah Q. Nah, kita masukkan titik permintaan yang pertama, yaitu yang diketahui ini. Jadi PS-nya 30.000 dan QS-nya itu 10.
Jadi kita gambarkan dulu titik-titiknya. Jadi misalkan titik 30.000 itu di sini. Lalu titik QS-nya itu ada di 10. Baik, jadi kita sebut saja titik penawaran yang ini adalah titik penawaran S. Jadi selanjutnya saya akan menggambarkan titik yang di nomor 1 ini, yaitu PS-nya 33.000 dan QS-nya itu 12. Jadi anggap saja titik 33.000 itu di sini. Dan titik QS sama dengan 12 itu di sini. Jadi kita sebut saja titik penawaran ini tuh sebagai titik penawaran S1. Lalu selanjutnya kita gambarkan titik yang ada di nomor 2 ini, yaitu PS-nya 24.000 dan QS-nya itu 9. Jadi 24.000 itu di sini. Dan 9 itu di sini. Jadi kita sebut saja titik penawaran yang ini itu adalah titik penawaran S2. Baik, jadi langsung saja kita tarik garisnya untuk menentukan kurva penawaran dari ketiga titik ini. Jadi yang pertama, kita langsung saja tarik kurva penawaran yang S dulu. Nah, yang kurva penawaran S ini adalah kurva penawaran yang normal, yaitu yang diketahui dari soal kita tadi. Jadi anggap saja namanya itu kurva penawaran S, yaitu kurva penawaran yang normal. Jadi bentuknya itu tidak terlalu curam dan tidak terlalu landai. Baik, selanjutnya saya akan menghubungkan antara titik S dan S1 ini, yaitu ini merupakan hasil dari titik penawaran yang normal dan ini titik penawaran yang mengalami perubahan, yaitu yang pada nomor 1. Jadi langsung saja kita tarik garis kurva penawarannya. Nah, kurva penawaran yang kedua ini kita sebut sebagai kurva penawaran S1. Nah, kurva penawaran S1 ini adalah kurva penawaran yang sifatnya itu adalah elastis. Yang seperti yang sudah kita cari di nomor 1 ini. Jadi kita namakan S1 lalu bersifat elastis. Nah, seperti yang kita lihat bahwa kurva penawaran yang sifatnya elastis itu dia tidak terlalu curam dan cukup landai. Baik, selanjutnya saya akan menghubungkan antara titik S dan titik S2 ini. Titik S itu adalah titik yang diketahui dari soal tadi, dan titik S2 itu adalah titik yang kita dapatkan dari soal nomor 2 tadi. Jadi langsung saja kita hubungkan titik-titik S dan S2 ini untuk menghasilkan kurva penawaran yang ketiga. Nah, untuk kurva penawaran yang ketiga ini kita tulis namanya sebagai kurva penawaran S2. Nah, kurva penawaran S2 ini adalah
kurva penawaran yang nomor 2 ini. Jadi sifatnya itu inelastis. Jadi kita tulis di sini kurva penawaran S2 itu bersifat inelastis. Nah, dapat kita semua lihat bahwa bentuk dari kurva penawaran yang sifatnya inelastis itu dia berbentuk curam, sangat curam jika dibandingkan dengan kurva yang normal dan kurva yang S1 ini. Jadi ini adalah bentuk kurva penawaran yang bersifat inelastis. Kalau yang ini adalah kurva penawaran yang bersifat elastis, dan ini adalah kurva penawaran yang bersifat normal. Baik, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis elastisitas penawaran. Nah, jenis elastisitas penawaran itu sama dengan jenis elastisitas permintaan tadi. Jadi ada 5 jenis, yaitu yang pertama adalah elastis. Nah, elastis itu adalah kondisi di mana elastisitas penawaran itu lebih besar dari 1. Lalu, persentase perubahan harganya itu lebih kecil dibandingkan dengan persentase perubahan pada kuantitas penawarannya. Nah, jadi gambar dari kurva penawaran yang bersifat elastis itu sudah kita bahas di soal sebelumnya, yaitu yang kurva penawaran S1 ini. Jadi bentuk kurva penawarannya itu landai. Nah, barang yang bersifat elastis itu adalah barang yang mudah untuk diproduksi. Misalnya mie instan, karena mie instan itu diproduksi di pabrik. Lalu selanjutnya ada inelastis. Nah, inelastis itu adalah kondisi di mana elastisitas penawarannya itu kurang dari 1. Jadi ES-nya itu kurang dari 1. Lalu persentase perubahan harganya itu lebih besar dibandingkan dengan persentase perubahan kuantitas penawarannya. Nah, untuk bentuk dari kurva penawaran inelastis ini sudah kita bahas tadi, yaitu di kurva penawaran yang S2. Nah, kurva penawaran yang bersifat inelastis itu dia bentuknya sangat curam. Lalu, barang yang bersifat inelastis itu adalah barang yang kita itu sulit untuk memproduksinya. Misalnya padi, karena padi itu membutuhkan waktu beberapa bulan supaya padi itu dapat dipanen. Lalu jenis yang ketiga itu ada unitary elastis. Nah, unitary elastis ini adalah kondisi di mana elastisitas penawaran atau ES itu sama dengan 1. Lalu, persentase perubahan harganya itu sama dengan persentase perubahan kuantitas penawarannya. Jadi untuk gambar kurva penawaran yang sifatnya unitary elastis ini kurang lebih seperti ini. Nah, jadi bentuk kurva penawarannya itu seperti kurva penawaran yang normal, jadi tidak terlalu curam dan tidak terlalu landai. Lalu yang keempat itu ada inelastis sempurna. Nah, ciri dari inelastis sempurna ini yaitu jika elastisitas penawarannya itu sama dengan 0. Jadi, walaupun terdapat persentase perubahan harga, kuantitasnya itu tetap atau tidak berubah. Jadi, berapapun persentase perubahan harganya, kuantitasnya itu tetap. Nah, bentuk dari kurva penawaran yang bersifat inelastis sempurna itu yaitu
yaitu seperti ini. Jadi walaupun harganya itu berubah, kuantitasnya itu tetap. Lalu yang kelima itu ada elastis sempurna. Nah, elastis sempurna ini cirinya adalah elastis penawaran atau ES-nya itu sama dengan tak hingga. Yaitu saat harganya itu tetap atau tidak berubah, persentase perubahan kuantitas penawarannya itu akan terus bertambah. Jadi, bentuk dari kurva penawaran yang bersifat elastis sempurna itu kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, walaupun harganya itu tetap, persentase perubahan kuantitasnya itu akan terus bertambah. Nah, jadi inilah 5 jenis elastisitas penawaran. Nah, yang keempat dan kelima ini yaitu inelastis sempurna dan elastis sempurna merupakan jenis elastisitas penawaran yang ekstrim. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Terima kasih atas perhatiannya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.